Kita harus kuat dan berani dalam segala hal. Karena hari ini seorang saudari kita telah dilaporkan oleh keluarganya. Lalu mereka mengetuk pintu. Polisi mengetuk pintu. Mereka mencari saudari tersebut. Sementara saudari ini sudah berusaha keras melepaskan diri dari belenggu dunia setan. Hanya ingin fokus melayani Tuhan. Milik Kristus. Jadi ketika polisi datang mengetuk pintu, kami juga agak takut. Agak khawatir. Lalu, mereka ingin mencari saudari yang lain. Karena saudari itu yang menjemput saudari kita yang datang dari kampung halaman. Maka kami berkata, jika polisi bertanya padaku, apa yang harus kulakukan? Kami sering diganggu polisi. Tetapi apakah kita perlu takut? Jangan takut. Karena mengenai kejadian polisi mencari saudari ini. Yang Ajay Badala. Saudari ini bermimpi tadi malam bahwa suaminya datang mencarinya. Apa artinya ini? Di surga, iblis setan sedang menuduh saudari kita. Menuduh saudari kita apa? Menuduh saudari kita begini. Saudari Maria ini. Dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Coba saja uji dia. Polisi mengetuk pintu. Dia pasti langsung takut dan kembali, murtad. Ini adalah bentuk tuduhan. Mirip sekali dengan Ayub, hamba Tuhan di masa lalu. Setan juga menuduh Ayub, katanya. Ayub mana sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bukankah hanya karena engkau memberinya banyak harta? Banyak ternak dan hewan, anak-anaknya pun banyak. Barulah dia takut akan engkau. Barulah dia melayani engkau. Jika engkau ambil semuanya darinya, dia pasti akan mengutuki engkau di hadapan MU. Apakah setan benar-benar menuduh di hadapan Tuhan orang yang dianggap baik oleh Tuhan? Maka Bapa berkata, baiklah. Dia ada di tanganmu. Engkau boleh mengambil segala yang dimilikinya. Tetapi jangan menyakitinya. Ketika Bapa berkata, jangan menyakiti Ayub. Ayub sama sekali tidak terluka. Namun kemudian, tentu saja harta Ayub, ternak, hewan, dan anak-anaknya diambil oleh setan. Tetapi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang penuh keluhan. Melainkan mengatakan, Tuhan yang mengambil. Tuhan juga yang memberi. Terpujilah nama Tuhan. Artinya, apapun yang kita alami pasti berkaitan dengan perkara di surga. Ada seorang penuduh di surga yang sedang menuduh kita. Maka Bapa ingin membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Asalkan di dalam roh kita benar-benar mengasihi Tuhan. Artinya, di dalam roh kita benar-benar sepenuhnya mengasihi Tuhan. Maka tuduhan si penuduh apapun tidak akan bisa melukai kita. Namun ketika ia menuduh kita, dalam proses penuduhan itu, kita harus mempertahankan posisi kita. Iblis setan akan melakukan ini. Dia akan menuduh bahwa orang ini, saudari Maria, ke kantor polisi. Dia pasti langsung menyangkal imannya di sana dan tidak mau percaya lagi pada Tuhan. Apakah mungkin ada tuduhan seperti ini? Atau, masukkan orang ini ke penjara. Dia pasti langsung menyangkal Tuhan di sana. Dan juga langsung menyangkal Yesus. Mungkinkah demikian? Jika benar-benar iblis menuduh seperti itu. Maka Bapa berkata, baiklah, kalau begitu biarkan dia di penjara. Baik, masuk penjara. Tetap setia sampai mati. Maka Tuhan di surga akan berkata, baik, dia sisa hingga akhir hayat. Dia milikku, seperti yang Tuhan juga katakan. Dalam Wahyu ada sebuah jemaat, yaitu jemaat Smyrna. Firman Tuhan kepada jemaat Smyrna berkata, beberapa di antara kamu akan diserahkan oleh iblis. Di penjara. Biarkan kalian diuji sepenuhnya selama 10 hari. Janganlah kamu berhenti setia sampai mati. Akan kuberikan mahkota kehidupan padamu. Katakanlah, kami akan setia sampai mati. Mengapa iblis memenjarakan kita? Dia ingin agar kita meninggalkan Tuhan dan masuk penjara, bukan begitu? Ini adalah ujian dari Tuhan juga, untuk melihat apakah kita lulus ujian ini atau tidak. Apakah kita bisa lulus atau tidak? Katakanlah, biarkan iblis memenjarakan orang-orang yang menjadi milikku. Biarkan mereka diuji sepenuhnya. Diujikan untuk suatu periode waktu. Lihatlah ketika mereka sedang diuji. Apakah mereka setia kepadaku? Saat diuji, sama sekali tidak goyah. Setelah itu, iblis tidak akan menyerang lagi. Ia juga tidak akan mampu menyerang lagi. Karena serangannya terhadap kita harus melalui persetujuan Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudari, percayakah kalian? Semua serangan terhadap kita harus mendapat persetujuannya. Yaitu persetujuan dari Allah Sang Pencipta. Lalu mengapa Bapa mengizinkan kita diserang? Bapa ingin menyatakan. Untuk menunjukkan bahwa iman kita kepada Tuhan itu teguh. Maka ia mengizinkan kita diserang. Jika diserang. Jika kita dipenjara atau ditangkap dengan berbagai cara. Janganlah ragu-ragu. Jangan pula mengeluh. Hanya tetap setia sampai mati. Baik hidup maupun mati. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi Bapa. Bagaimanapun iblis menyerang. Setelah berkali-kali menyerang. Namun ia tidak berhasil menang. Ia tidak akan berani lagi menuduh kita. Ia juga tidak dapat menuduh lagi. Sebab Bapa di surga telah menetapkan. Orang ini telah diuji dan menang. Iblis, jangan ganggu dia. Demikianlah kita menang. Sebab segala sesuatu berada di tangan Bapa. Amin.